Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Jadi ternyata kasihan juga ya Pak Mulyono ini, karena dia tidak berhasil untuk memecah belah kader-kader PDIP, di mana di acara retreat kemarin kepala daerah semuanya hadir. Tapi instruksi dari Ketua Umum PDIP untuk kader PDIP dan anggota PDIP itu tidak diperbolehkan hadir di sana. Nah itu kemudian menurut tanggapan dari Pak Mulyono ya, kayak katanya beliau harusnya hadir. Nah tentunya itu ada sangkut pautnya dengan PDIP sekarang, di mana Pak Hasto atau Pak Sekjen PDIP itu tersangkakan oleh KPK. Nah, ini sangat ngeri nih bosku. Oke, untuk apa ya? Mari kita jawab keduanya aja lah. Check it out. Inilah ciri-ciri kehancuran negara menurut para filsuf, dan kamu bisa mengira-ngira apakah saat ini negara kita berada persis seperti yang mereka katakan atau tidak. Yang pertama adalah menurut Niccolo Machiavelli, ciri-ciri negara yang hancur adalah kebijakan yang semena-mena. Di dalam The Prince, ia menunjukkan bahwa kebijakan yang buruk, mengabaikan realitas serta tidak memenuhi kebutuhan rakyat menyebabkan kejatuhan negara. Yang kedua menurut Karl Marx, bahwa ciri-ciri negara yang gagal adalah ketika taraf hidup merosot, kemiskinan sistemik, rakyat yang tertekan secara ekonomi dan sosial bisa memicu revolusi dan pemberontakan. Yang ketiga menurut John Locke, yaitu ketika terjadi pelanggaran kontrak sosial. Negara yang hancur adalah jika pemerintahan melanggar hak-hak dasar rakyat, yaitu hak kebebasan dan hak milik, dan bertindak semena-mena, maka rakyat dianggap berhak untuk memberontak. Yang keempat menurut Confucius, yaitu ketika pendidikan diabaikan. Menurut Confucius, jika kesejahteraan tenaga pendidik diabaikan, maka akan berimbas pada kualitas pendidikan dan negara akan kehilangan moralitas dan jatuh dalam ketidakstabilan. Yang terakhir adalah menurut Ibnu Khaldun, di antara tanda sebuah negara yang akan hancur adalah semakin besar dan beragamnya jenis pajak yang dipungut kepada rakyat. Ini perkataan para filsuf yang sangat masyhur di dunia. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Nah, tetapi kecelakaan retorik dari Pak Prabowo yang memuji-muji Jokowi itu menimbulkan lagi semacam kecurigaan kepada publik, terutama kalangan mahasiswa. Apakah betul itu akan dihentikan relasi dengan Pak Jokowi? Lalu tagar tentang adili Jokowi itu kembali lagi marah. Dan kita lihat sekarang tagar itu berubah menjadi adili Jokowi dan Prabowo akhirnya kan. Nah, paket ini yang kelihatannya dipahami oleh Gerindra atau Prabowo khususnya, bahwa akan terjadi instabilitas politik karena dinamika politik akan bertumbuh melampaui kalkulasi yang bisa disebut masih masuk akal, yaitu kritik mahasiswa yang bahkan sudah ditanggapi oleh Seknek tentang 9 tuntutan itu tuh. Dan kita mulai membaca bahwa 9 tuntutan itu sebetulnya ujungnya adalah adili Jokowi, atau 13 tuntutan itu atau 5 tuntutan itu. Kan kita mesti membaca bahwa dalam keadaan sekarang mahasiswa justru dapat momentum, yaitu mempersoalkan relasi atau kimia politik antara Prabowo dan Jokowi. Tadi Anda menyinggung soal tuntutan mahasiswa yang muaranya atau tuntutan utamanya itu sesungguhnya adalah adili Jokowi. Ini karena dia mother of evil gitu ya, kira-kira ya, induk dari kejahatan lah gitu ya. Selama itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo, ya ini bisa kita pastikan aksi dan tuntutan mereka itu tidak akan pernah berhenti. Ya, Ternak dan Pasar Mulyono memang seolah-olah ingin mempersempit tagihan politik mahasiswa dengan mempersoalkan bahwa tidak ada hubungannya antara 13 tuntutan itu, mulai dari perubahan undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, soal dana pendidikan segala macam itu, dengan kesalahan Jokowi. Tetapi mahasiswa mengerti bahwa itu terhubung. Jadi percuma mengasup komunikasi politik dengan berupaya memisahkan antara tuntutan mahasiswa yang ada yang 5, ada yang 4, ada yang 13 dengan dalil untuk mengadili Jokowi. Sebetulnya 13 tuntutan itu paradigmanya ada sama, adili Jokowi kan. Begitu berlangsung opini publik tuh. Nah, ini yang akan jadi kesulitan juga bagi Prabowo untuk menilai apakah dengan dipenuhinya misalnya atau diterimanya tokoh-tokoh mahasiswa itu oleh sekretaris negara di acara demonstrasi terakhir ini itu akan meredam. Kelihatannya tidak, karena tetap yang dituntut itu adalah pengadilan terhadap Jokowi. Jadi yang sudah dimaksimalkan di dalam benak gerakan mahasiswa tidak mungkin lagi diedit secara politis, misalnya dengan mulai menyebarkan meme atau grafis-grafis bahwa Prabowo menjanjikan ini dan akan dipenuhi, ini akan dipenuhi. Tidak ada janji untuk mengadili Jokowi, memang tidak ada. Tetapi
bagi mahasiswa semua janji itu, di belakang semua janji Prabowo itu intinya adalah membuka kedok politik yang menyebabkan Prabowo itu tampil sebagai pemimpin dengan backup Jokowi melalui anaknya tuh. Jadi selama yang substansial itu tidak dilayani, maka gerakan besar akan tumbuh terus. Jadi gampangnya begini, mau 4, 5, 7, 13 tuntutan, paradigmanya tetap adalah adili Jokowi. Jadi saya coba bantu ini para buzzer Jokowi yang nggak ngerti ya. Paradigmanya adalah adili Jokowi. Derivatifnya yang 13 itu, mulai dengan mempersoalkan efisiensi, mempersoalkan pendidikan, mempersoalkan kehadiran militer dalam politik yang berlebihan, mempersoalkan regulasi baru kepolisian, regulasi baru DPR, segala macam itu. Jadi modeling di atasnya itu kita sebut sebagai keinginan etis dari gerakan mahasiswa untuk mengadili Jokowi, lalu diturunkan itu dalam bentuk yang lebih programatis. 1, batalkan undang-undang Omnibus Law, 2, 3 dan seterusnya sampai 13. Jadi begitu cara membaca model berpikir dari teman-teman mahasiswa. Tentu saja kita perlu juga dikaitkan dengan instruksi Ibu Mega untuk tidak menghadiri retreat yang diselenggarakan oleh Pak Prabowo. Dan kan kita menyimak bagaimana Jokowi mendorong para kepala daerah itu untuk tetap hadir. Artinya ini kan ya Jokowi mendorong mereka untuk melawan Megawati. Dan tentu ini dikait-kaitkan dengan statement-statement sebelumnya dari Hasto, bahkan Ibu Megawati yang ada yang akan mengambil alih PDIP, ada yang mau ngacak-ngacak PDIP kalau bahasanya Ibu Megawati. Yang konyol adalah permintaan dari Pak Jokowi untuk jangan mendengarkan perintah Megawati kan implisit atau bahkan eksplisit di dalam video yang viral itu. Jokowi meminta supaya anggota DPR itu ya datanglah ke Magelang tuh, tidak usah ikuti perintah Ibu Mega. Kan Jokowi tetap ingin jadi pemecah belah opini publik kan, dan itu tidak berhasil karena sudah ada semacam kristalisasi ideologi bahwa Commander's Call itu, artinya komando Ibu Mega itu melampaui semua undangan, entah itu dari Departemen Dalam Negeri atau dari Presiden bahkan, untuk tidak perlu menghadiri pembekalan di Magelang itu. Dan itu adalah hal yang mesti kita hormati karena ini ada perintah partai, keputusan partai bahwa mereka kepala daerah itu dipilih oleh rakyat, iya, tetapi dia dipilih karena diajukan oleh PDIP, kan itu dasarnya. Ya bisa aja ada menteri yang bupati yang balelo misalnya dan tetap hadir, pasti dikena sanksi kan. Nah sanksi itu kalau diberikan oleh Megawati artinya dia dicabut, dia mungkin tetap bupati tapi keanggotaan dia di PDIP dibatalkan. Nah, apa konsekuensinya tuh? Kalau dia tidak punya lagi backup politik, itu artinya kedudukan dia di daerah sebagai bupati atau wali kota atau gubernur itu akan jadi sasaran tembak dari lawan politik ya, tanpa ada pembelaan dari PDIP sebagai partai awalnya yang sekarang tidak lagi membela dia. Jadi konsekuensinya panjang tuh. Jadi kita mulai melihat bagaimana Ibu Mega itu memang menghitung konsekuensi dari pembangkangan mereka yang juga masih pergi ke Magelang. Nah mungkin akan ada semacam win-win solution, yaitu akan ada gelombang kedua tuh buat mereka yang terlambat atau mereka yang karena perkembangan putih kasus Hasto ini, khususnya kader-kader PDIP tidak bisa datang ke Magelang. Itu juga satu jalan keluar yang bijak sebetulnya. Tetapi bagi Jokowi itu artinya dia kalah di dalam bertanding pengaruh dengan Megawati. Kan gak ada orang yang menganggap bahwa yang diperintahkan Megawati itu akan dia batalkan juga karena tekanan putih. Ibu Mega, saya kira ini partai yang sudah berpuluh-puluh kali diuji dan Megawati akan tampil terus sebagai pemimpin. Nah, dan itulah sebetulnya yang kita sebut sebagai leadership. So, dia sebagai leader, dia ingin kasih komando kepada anak buahnya itu. Nah, leader itu beda dengan dealer. Nah, Jokowi itu dealer, dan dalam politik yang diperlukan adalah dealer, bukan leader itu. Dan dalam kepemimpinan ideologis apalagi itu. Jadi kelihatannya akan ada tegak lurus atau kepatuhan pada perintah Megawati supaya kader-kader PDIP yang lagi ada di Magelang itu atau yang sedang hendak ke Magelang itu untuk membatalkan, dan ternyata memang perintahnya efektif. Jadi cara Jokowi untuk memecah belah opini publik tidak berhasil, dan kita tetap anggap bahwa dendam Jokowi akan disalurkan dengan cara lain, dan mungkin dalam 2-3 hari ini akan ada manuver baru dari Presiden Jokowi. Oke bosku, kita tahu analisis Bung Rocky Gerung itu sangat tajam, bahkan lebih tajam daripada silet, karena beberapa analisisnya prediksi-prediksi beliau terkait pemerintahan Jokowi kemarin itu sudah terbukti sampai sekarang, dan sebagai contoh yang paling nyata ialah tentang IKN di apa lagi. Oke, gimana tanggapan kalian terkait video ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.